Mas, Apa lagi? Anjar, ya silakan. aku Anjar ya. Ini apa? Tadi aku telat sih. Tak sambil apa? Halo? Ya. Tak mungkin sih yang apa? Dosa-dosa lulur tadi kan akibatnya banyak banget ya. Dosa melahirkan dosa gitu tadi. Kemudian eh yang saya pahami ketika kita mengaku dosa leluhur itu akibat dosa yang kita alami sekarang itu apakah apa yang berbunga-bunga itu tadi apakah efeknya masih ada begitu loh setelah kita mengaku dosa leluhur induk misalnya dosa Adam tuh. Nah kadang kan kita kok masih ada dosa lain ya begitu. Apakah yang sekarang kita alami itu apakah termasuk hasil dari dosa yang di atas kita yang kita tidak tahu begitu atau ya intinya begitulah apakah karena tadi kan dijelaskan nggak salah kan berbunga akhirnya membentuk piramida yang sangat gede gitu tadi. Nah untuk bisa kita tahu dosa di atas kita itu kita kadang agak juga sulit untuk mencari apa ya mencari apa sih dosa leluhur saya begitu. Kadang hanya mengandalkan data-data online aja pun juga tidak cukup begitu. Nah, yang kita alami ini setelah kita melakukan dosa leluhur itu, apakah buah dosa yang kita alami apa kita masih bisa mengalami atau maksudnya efek sampingnya ataukah sudah tidak lagi begitu? Ya gitu sih. Nuwun. Oke. Ya, sini saya coba menafsir pertanyaan tadi ya. Jadi prinsipnya kita sudah pengakuan dosa Adam global gitu, artinya semua orang ya, tanpa kecuali, walaupun kita sampelnya belum semua etnis ya, tapi dari sampel-sampel yang ada kita sudah multi etnis dan bereaksi. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi ada, Maluku, Papua belum, yang Negro belum. Tapi dari sampel yang beberapa itu setidaknya berasumsi semua etnis adalah keturunan Adam yang punya dosa Adam. Itu asumsinya. Atau beriman ya tentang itu. Nah, tetapi di dalam yang saya bilang tadi pasal berlapis, dia dosa Adam kan bibit ya. Jadi Adam sendiri pelakunya, dia mewariskan bibit. Jadi namanya pohon dosa. Adam punya bibit dulu dengan bibitnya dari awal Hawah ya. Bibitnya dari setan diberikan ke Hawah, kemudian Hawah mengambil bibitnya, ditanam di dalam hati, dimakan Adam juga. Pada akhirnya mereka punya dosa dan berbuah dosa. Jadi bibit ini disemai, berakar, bertumbuh dan berbuah. Buah dosanya apa? Termasuk anak-anaknya. Jadi anak-anak itu bagian dari buah itu. Ya. Artinya yang semula hanya di dalam mereka, dosa itu melebar, melipat ganda. Pembuahan kan begitu ya. Pembuahan dalam sel itu kan satu sel dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, berlipat 2, pangkat 2. Nah, jadi apa namanya? Yang perlu kita bedakan adalah bibitnya dan buahnya, gitu aja sih. Saya rasa itu aja. Dari orang tuamu itu bibitnya. Kalau kamu orang suci, walaupun punya bibit dosa tidak akan berbuat dosa. Teorinya ya. Tetapi faktanya, kalau orang punya bibit dosa, nggak ada orang suci, pasti berbuat dosa. Nah makanya kalau kamu sudah merasa sudah pengakuan dosa Adam, tapi masih kena kutuk yang mirip dengan dosa Adam, karena bibitnya berlipat-lipat, bibitnya nggak satu. Bibit dari Adam, terus katakanlah kamu entah nanti kita lihat jalur leluhurnya gitu. Terus Adam kan punya Set,
Ini yang kita selamat dari banjir ya. Kita keturunan Kain harusnya tidak ada ya, harusnya ya. Itu, karena kan dihabisi oleh banjir. Jadi Habel, Set, Kain, yang selamat adalah Kain keturunan yang selamat adalah keturunan Set. Nah, Set ada keturunan sampailah Noah gitu. Jadi kita semua anak-anak Noah, keturunan Set sampai Noah. Jadi kita tidak menjalani hukuman dosa Noah, leluhur Noah, yaitu banjir ya. Semua orang lain selain Noah dan keluarga dihukum dengan banjir. Kita nggak kena itu, kita orang yang selamat kalau kita anak-anak Noah. Nah, kemudian kita hitung saja bibit Adam, bibit Set, bla 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 sampai bibit Noah. Kita nggak tahu dari Noah ini kita keturunan yang mana. Mungkin kita yang Ham atau Sem atau Yafet, kita belum jelas. Karena kalau kita ngomong keturunan Sem sulit, siapa leluhur kita Semitik? Sulit juga. Leluhur kita Yafet sulit juga. Leluhur kita Ham sulit juga. Bahkan orang juga sulit percaya gitu ya, bahwa Adam itu leluhur manusia satu-satunya gitu. Itu hanya 3 bangsa besar lah, bangsa lain bagaimana yang tidak terjangkau di kawasan Asia gitu. Yaitu teorinya atau katakanlah itu yang dipahami orang-orang yang tidak beragama Jewish gitu ya. Nah, kita bayangkan saja, kita beriman, berarti kita berasumsi kita keturunan Noah dengan jalur yang sama gitu. Jadi bibitnya nggak satu. Jadi yang kita alami sekarang itu bukan bibit Adam saja, bibitnya banyak sekali. Jadi bibit Noah, bibit Set, jadi 2 kan. Nah, siapa tadi? Hanok atau siapalah gitu ya. Anak-anak Set sampai keturunan keberapa sampai ke kita sudah berapa generasi. Jadi bibitnya nggak satu. Oke. Jadi artinya kita harus memahami bibitnya tidak satu. Terus buahnya juga akhirnya juga berlapis-lapis. Ada lapisan itu ada 2-nya, berlapis-lapis, tapi 2 lapisan bibit dan lapisan buah. Buah kita saat ini kelak jadi bibit anak cucu kita. Jadi bibit dari setan, ular ya, oleh Adam, terus kan dia berbuah, buahnya menjadi bibit bagi anak cucu ya. Buah kan begitu ya. Jadi buah itu kan kalau kita anggap hasil, tapi di dalamnya kan ada bijinya. Nah, itu bibit untuk hasil yang baru ya, sama. Jadi begitu. Jadi kalau kamu merasa sudah pengakuan dosa Adam kok masih kena, ya karena banyak bibitnya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kemudian ada pertanyaan dari chat.